I told you I'm not here to mess around. Hai teman-teman tren drama. Kali ini drama Thailand yang ingin tren drama ceritakan berjudul Devil in Love. Drama ini mengisahkan tentang kisah balas dendamnya sang adik kepada ibu mertua kakaknya. Wanita ini adalah Nyonya Nuan. Ia adalah ibunya Nai. Nai menikah dengan seorang wanita yang bernama Srikanda. Namun karena mereka tidak mendapatkan restu dari sang ibu, dikarenakan Srikanda berasal dari keluarga miskin, Nai dan Srikanda pun akhirnya kawin lari. Nah, akibatnya sepanjang kehidupan pernikahan mereka, Srikanda dan Nyonya Nuan sering berselisih. Ketika itu, di hari insiden, Srikanda lagi video callan sama suaminya. Nah, Nai ini kerjaannya offshore, jadi ia jarang pulang ke rumah. Saat itu, Nai sangat memuji istrinya yang memakai gaun sangat cantik. Nai menggoda istrinya. Ia berkata bahwa saat Nai pulang nanti, mereka berdua akan membuat adik untuk Nick. Nah, Nick ini adalah anak pertama mereka yang masih bayi. Nai dan Srikanda punya babysitter bernama Dao. Saat acara pesta akan dimulai, Srikanda menggendong Nick dan ikut berkumpul bersama ibu mertuanya. Nyonya Nuan dan Nade, adik Nai, ngasih Srikanda wajah jutek dan tidak suka. Bahkan saat foto bersama pun, Nyonya Nuan sangat benci dengan suara bayinya. Keberadaan Srikanda di sana tidak dianggap oleh ibu mertuanya. Saat Nyonya Nuan sedang mengajak tamu untuk masuk, Srikanda inisiatif ingin membantu ibu mertuanya karena ia tidak ingin menjadi menantu yang buruk. Babysitternya udah cemas nih sama Srikanda, takut terjadi sesuatu. Akan tetapi Srikanda tetap ingin memberikan kontribusi menyambut tamu untuk acara mertuanya. Srikanda disuruh sama ibu mertuanya untuk membuatkan jus untuk Lita. Lita ini adalah anak rekan bisnisnya Nyonya Nuan. Nah, rekan bisnisnya Nyonya Nuan ini namanya Pak Sinkron. Ketika itu, Srikanda sedang membuatkan jus jeruk dengan wajah yang letih seperti sedang menahan rasa sakit. Dan di momen itu, ada seorang pelayan menawarkan Srikanda sup masam. Saat Srikanda usai membuat jeruknya, ia ingin menyeduh sup masam itu untuk dirinya. Akan tetapi, tiba-tiba Nade datang dan memfitnah Srikanda. Nade menuduh bahwa Srikanda ingin mencampurkan sup masam kepada jus milik Lita. Srikanda yang tidak ingin ibu mertuanya semakin membenci dirinya pun langsung membela diri. Akan tetapi keributan mereka membuat Lita jadi terpental dan pingsan. Kejadian tersebut sangatlah membuat Nyonya Nuan semakin benci dan marah dengan Srikanda. Nyonya Nuan menyuruh pembantunya untuk mengurung Srikanda di gudang. Malam harinya Srikanda sudah tidak kuat lagi berdiam di gudang. Ia pun sesak nafas dan kepalanya sangat pusing. Hingga akhirnya Srikanda tak sengaja berpegangan sebuah rak dan ia pun pingsan. Barang-barang berat di rak itu jatuh mengenai kepala Srikanda. Mendengar suara barang terjatuh keras dari gudang, pembantunya Nyonya Nuan panik dan minta izin ke Nyonya untuk membuka pintu. Akan tetapi Nyonya Nuan menyuruh pembantunya untuk abaikan saja. Hingga akhirnya babysitter menelpon Pa dan memberitahu kejadian yang menimpa kakaknya, bahwa Srikanda sedang dikurung di gudang oleh Nyonya. Anyway, wanita ini adalah adiknya Srikanda yang bernama Pa. Ketika itu, Pa baru saja menyelesaikan studinya di Amerika dan balik ke Thailand. Pa tahu kalau ibu mertua kakaknya tuh suka jahat ke Srikanda. Pa yang cemas langsung minta temannya buat ngebut dan manggil polisi. Sesampainya di acara pesta, penjaga sudah menghadang. Namun Dao sang babysitter langsung menjemput. Saat pintu gudang itu dibuka, benar saja Srikanda sedang dalam keadaan kritis dan hidungnya berdarah. Polisi langsung menanganinya. Srikanda segera dibawa pakai ambulans ke rumah sakit. Di detik-detik terakhirnya, Srikanda menitipkan pesan kepada adiknya. Ia memohon dengan sangat supaya Pa menjaga baik kakak dan jangan pernah baik kakak bersama dengan Nyonya Nuan. Srikanda meminta adiknya untuk berjanji melindungi Nick. Di sisi lain, Nai baru saja mendapatkan kabar duka bahwa istri Nai meninggal dunia. Nai menelpon ibunya, namun ibunya bilang kalau Srikanda meninggal akibat kecelakaan. Sesampainya di Thailand, Nai langsung mendatangi jenazah Srikanda dengan perasaan yang amat sangat sedih. Namun kedatangan Nai tidak diterima oleh ayah Srikanda.
Karena dulu Nai berjanji akan menjaga Sri Kanda, namun nyatanya Nai membuat hidup Sri Kanda jadi terpuruk dan dibiarkan dibully oleh ibu mertuanya. Pa membawa Nai ke tempat yang sepi untuk berbicara. Di sini Pa menegaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh kakaknya itu akibat kejahatan Nyonya Nuan. Pa sangat menyesali kenapa sih kakaknya harus mencintai dan jatuh cinta dengan pria semacam Nai. Nai sangatlah polos. Ia masih beranggapan kalau ibu dan istrinya sudah memiliki hubungan yang baik. Kemudian Nai yang sangat merindukan anaknya menemui dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Semua orang dan media menuduh Nyonya Nuan lah yang telah membunuh Sri Kanda. Dan Nyonya Nuan dicap sebagai ibu mertua yang jahat dan buruk. Setelah itu Nai ngobrol sama ibunya. Nai meminta ibunya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nah, karena Nyonya Nuan ini pintar bersilat lidah, membuat Nai percaya-percaya aja dengan perkataan ibunya. Dan Nai memaafkannya. Malam harinya, Nai bermimpi bertemu dengan istrinya yang sedang mengucapkan kalimat perpisahan. Wah, juga bermimpi bertemu dengan kakaknya yang menangis di pelukan sang adik. Wah, sangatlah menyesal. Andai saja ia pulang lebih cepat dan bisa menjaga kakaknya, pasti ini semua tidak terjadi. Keesokan harinya, Pa berbicara dengan Nai bahwa Pa meminta Nai untuk memberikan hak asuh secara penuh keponakannya kepada Pa. Nai tidak mau karena sebagai seorang ayah, Nai juga ingin membesarkan anaknya. Akhirnya di sini Pa punya ide untuk mengajak Nai menikah dengannya. Keesokan harinya, Pa dan Nai mendaftarkan pernikahan dan mereka telah resmi menikah. Nai bilang bahwa biar Nai saja yang memberitahu ke ibunya nanti malam. Namun Pak sendiri juga memiliki ide. Ia menelpon kediaman Nyonya Nuan dengan alasan kalau Pak ingin mengucapkan permintaan maaf atas tuduhan Nyonya Nuan yang telah membunuh kakaknya. Hal ini membuat Nade dan Nyonya Nuan seperti punya kesempatan untuk memperbaiki citra. Mereka pun langsung menelpon para wartawan untuk datang. Akan tetapi ternyata Pak cuma mau mengumumkan pernikahannya saja dengan Nai. Hal ini jelas membuat adik dan ibu Nai sangat kaget dan tidak terima. Nai pun datang dan mengkonfirmasi bahwa pernikahan mereka benar. Setelah itu, Nai langsung menarik tangan Pa dan membawanya pergi dari kerumunan itu. Nai ingin berbicara empat mata. Nai bertanya, sebenarnya apa sih tujuan Pa menikahi Nai? Pa menjawab kalau ia ingin melindungi keponakannya dari serangan ibu tiri jika Nai menikah dengan wanita lain. Nai tidak percaya. Nai tahu Pa punya tujuan lain. Nai sengaja menerima tawaran nikah itu karena Nai ingin tahu alasan yang sebenarnya. Akhirnya Pa jujur bahwa ia ingin menyadarkan dan membuka mata Nai kalau ibu dan adik Nai itu adalah orang jahat yang telah membuat kakak Pa meninggal. Dan Pa juga ingin membuat Nyonya Nuan sadar bahwa Sri Kanda adalah menantu terbaik. Pa meminta Nai untuk memberikan Pa kesempatan waktu untuk membuktikan selama 6 bulan. Jika dugaan Pa benar, maka Nai harus memberikan hak asuh atas Nick kepada Pa sepenuhnya. Dan jika Pa salah, maka Pa akan meminta maaf kepada Nyonya Nuan. Nai setuju. Setelah itu Nai dipanggil sama ibunya. Nyonya Nuan sangatlah kesal dengan keputusan Nai yang menikahi Pa diam-diam. Namun Nai bilang bahwa ini adalah permintaan terakhir istrinya. Setelah itu Nai ditanya macam-macam. Nai tidak bisa menjawabnya. Untungnya Pa segera datang dan mengatakan kalau Nai dan Pa sudah lama saling jatuh cinta. Pa langsung membawa Nai kabur. Di sini Nai mengatakan bahwa statement Pa barusan semakin membawa masalah baru. Karena ibu Nai tahu kalau Nai itu tidak mudah jatuh cinta dengan wanita. Nai pun berkata bahwa sepertinya pernikahan 6 bulan saja tidak cukup. Sementara Nyonya Nuan juga sadar kalau anaknya tidak mudah jatuh cinta. Pagi itu, Pa sedang bersiap-siap untuk pindah tinggal di rumah Nai. Sebelum pergi, ayah Pa memberikan nasihat dan juga mewanti-wanti anaknya dulu nih, bahwa jangan sampai Pa jatuh cinta kepada Nai. Pa sendiri mengatakan bahwa hal itu sangatlah mustahil. Pa menyukai Nai. Pa saja sangat benci dengan suami kakaknya itu. Ayah Pa tidak ingin anak-anaknya berbagi suami. Sesampainya di rumah Nai, Nai langsung memeluk anaknya dengan penuh rindu. Pa akan tinggal di rumah di mana dulu Sri Kanda tinggal. Setelah itu Nai udah harus pergi nih karena ia harus bekerja.
Namun Nai mampir dulu ke rumah Lita. Lita ini adalah wanita yang dipuja-puja sama Nyonya Nuan. Tujuan Nai datang adalah untuk meminta maaf atas insiden tangan Lita yang diakibatkan ketidaksengajaan istrinya. Kemudian, Nai yang lagi butuh saksi dan informasi bertanya ke Lita tentang bagaimana selama ini Ibu Nai memperlakukan Sri Kanda. Lita ini jawabnya bohong, soalnya bapaknya Lita pengen Lita nikah sama Nai. Lita bilang kalau Nyonya Nuan memperlakukan Sri Kanda dengan baik. Sementara di rumah, ketika itu Nade lagi ngajak ribut Pa. Tiba-tiba Pa disiram dari atas sama para pembantu pakai air pel. Pa mengabadikan momen itu dan mengirimkannya kepada Nai sebagai bukti kalau Nade itu jahat. Tetapi Nai tidak percaya. Nai justru menuduh bahwa Pa lah yang telah mencari gara-gara. Hal ini membuat Pa kesal. Pa juga menemukan kejahatan baru yang Nyonya Nuan lakukan terhadap kakaknya. Ternyata dulu Sri Kanda disuruh bayar tagihan listrik. Sri Kanda dituduh melakukan pemborosan listrik dengan memakai AC. Pa yang baru tahu hal itu langsung merenung sambil memangku Nick. Pa sangat kasihan terhadap kehidupan kakaknya yang dibuat menderita. Sampai-sampai Nick sering menangis gara-gara kepanasan. Babysitter pun ngasih tahu Pa kalau yang borosin listrik tuh Nade. Pa akhirnya merekam bukti itu untuk Nyonya Nuan. Jadi ternyata Nade tiap malam begadang bikin konten buat pacar bulenya. Paginya, Pa langsung mengadu ke Nyonya Nuan bahwa Pa akan membayar listrik sendiri dan Pa akan membuat meteran listrik baru. Nyonya Nuan pun tidak setuju karena ia ingin mewarisi penderitaan Sri Kanda dulu kepada Pa. Akhirnya Pa nunjukin bukti soal Nade yang melakukan pemborosan. Melihat hal itu, Nyonya Nuan amat sangat marah ke Nade. Ia bahkan menampar dan mengusir Nade dari rumahnya. Nade memohon ke ibunya supaya Nade dimaafkan dan dikasih kesempatan untuk menebus kesalahan. Hal ini sungguh membuat Nade semakin dendam dan benci dengan Pa. Pagi itu, Pa dan Nade bertengkar. Nai yang lagi video callan sama babysitter melihat kejadian tersebut. Karena keadaan di rumah tidak bisa dikendalikan, akhirnya Nai memutuskan untuk resign dari kerjaannya di perminyakan dan memutuskan membangun usaha periklanan dengan temannya. Malam itu mereka sedang makan malam dengan Pak Sinkron. Dan Pak Sinkron sedang membahas proyek produk minuman berenergi untuk wanita kepada mereka semua. Pria ini namanya Trey. Ia adalah anaknya pembantu Nyonya Nuan. Trey juga bekerja sebagai driver di rumah. Siang itu, Trey melihat dan mencurigai Pa dan Nai yang sepertinya hubungan mereka tidak seperti orang saling mencintai. Trey pun menceritakannya ke Nade karena Nade mengiming-imingi Trey uang. Nade juga berencana membuat Trey menyukai Nade supaya Trey berpihak kepada Nade. Malam itu, Nai sedang sibuk menyiapkan presentasi untuk proyek iklan Pak Sinkron. Keesokan harinya seusai presentasi, Nai kaget. Ternyata kompetitor perusahaan Nai adalah perusahaan Pa. Kemudian Nai dan Pa bersaing. Akan tetapi akhirnya perusahaan Pa lah yang menang. Nyonya Nuan marah karena Pak Sinkron malah memilih perusahaan Pa daripada perusahaan anaknya. Nyonya Nuan mendatangi Pak Sinkron dan hendak marah. Akan tetapi Pak Sinkron punya alasan. Hari itu Nai mengajak bicara Pa bahwa Nai ingin bercerai. Alasannya karena Nai menilai Pa adalah wanita yang menyeramkan dan pendendam. Namun Pa tidak mau bercerai. Akhirnya Nai ngasih pilihan. Pilih bercerai atau Nai akan mengadu ke ayah Pa bahwa dulu Pa pernah tabrak lari orang. Mata Pa langsung berkaca-kaca karena itu adalah trauma Pa seumur hidup. Akhirnya Pa memilih untuk bercerai. Namun Pa masih beralasan kalau besok pagi ia sibuk. Nai sudah tidak percaya dengan alasan Pa. Ia pun langsung pergi dengan mobil. Mereka membuat keributan di rumah dan pembantu merekam kejadian tersebut. Lalu mengadukannya kepada Nade. Nade jadi penasaran dengan kelemahan Pa. Hal apa yang membuat ayah Pa sampai tidak boleh tahu? Ternyata Nai cuma mau mengerjai Pa aja biar Pa itu tahu artinya perasaan takut. Nai memang menemui ayah Pa untuk membicarakan hal lain. Terus mereka bicara di taman. Nai bilang kalau ia bukan tipe orang yang mudah menceraikan. Nai lebih memilih mencari solusi, bukan bercerai.
Akhirnya Nai dan Pa membuat kesepakatan bahwa jika Pa berhasil membuat Nai menyadari kalau Nyonya Nuan itu jahat, maka Nai harus bekerja sama dengan Pa untuk menunjukkan sifat asli Nyonya Nuan. Kemudian, Nai mengatakan, akan tetapi jika Pa yang salah, maka Pa harus memberikan tubuh Pa untuk Nai. Pa pun jadi kesal. Malam itu di rumah, Pa melihat Ray dan dua pembantu jahat yang lagi mau memata-matai Nai. Pa segera pergi ke kamar Nai dan memberitahunya. Ternyata pas Nai lagi ngecek, benar saja Ray lagi ngumpet di bawah jendela. Pa dan Nai pun memutuskan untuk melakukan aksi mesra. Nai membawa Pa ke kasur dan bergaya seolah ingin menciumnya. Tujuan Nyonya Nuan dan Nade memata-matai karena mereka ingin mencari bukti kalau Pa dan Nai itu tidak saling jatuh cinta. Dan mereka pasti merencanakan sesuatu di balik pernikahannya. Ketika itu, Nai dan Pa bersembunyi di balik selimut. Akan tetapi diam-diam, Pa memperhatikan wajah Nai dan tanpa sadar tersipu kagum. Setelah Trey pergi, Pa balik ke kamarnya. Dan malam itu, mereka berdua malah saling bahagia dan tanpa sadar jadi senyum-senyum sendiri. Siang itu di rumah, salah satu pembantu nggak sengaja keceplosan bilang kalau Nyonya Nuan suka jahat ke Sri Kanda. Pa langsung kaget dan penasaran. Ia mendapatkan saksi baru. Pembantu itu cerita, dulu Nai ngasih hadiah kalung atas bayi laki-laki mereka kepada Sri Kanda. Akan tetapi Nyonya Nuan tidak suka dan menuduh Sri Kanda hanya ingin morotin harta suaminya aja. Di saat Sri Kanda sedang hamil besar, Nyonya Nuan langsung menarik kalung itu dari leher Sri Kanda dengan sangat kasar. Nyonya Nuan mengancam Sri Kanda bahwa Sri Kanda harus bilang kepada Nai kalau kalungnya hilang. Dengan penuh keterpaksaan, Sri Kanda mau tidak mau harus menuruti mertua jahatnya. Di saat itu, Pa mendapatkan telepon dari Pak Sinkron yang meminta izin kepada Pa kalau Nai lagi jalan bareng Lita. Pa tidak masalah. Akan tetapi Pa jadi punya ide untuk mengerjai Lita. Pa menelpon Nai untuk bertanya di mana keberadaannya. Kemudian, Pa langsung nyusul pakai ojol. Sesampainya di mall, Pa langsung bersikap mesra di hadapan Lita. Kemudian Pa bilang kalau ia ingin dibelikan mobil. Nai masih bingung dengan rencana Pa kali ini. Pa juga mengajak Lita. Di parkiran, Nai meminta Pa untuk menjelaskan apa rencana Pa kali ini. Pa menjelaskan kalau dirinya ingin membuktikan bahwa Nyonya Nuan sangat jahat kepada Sri Kanda. Pa mengingatkan kembali soal kalung yang pernah Nai berikan untuk Sri Kanda. Dan kalung itu sebenarnya bukan hilang, tetapi diambil sama Nyonya Nuan. Namun sayangnya, Lita mendengar percakapan mereka dan langsung melaporkannya kepada Nyonya Nuan. Seusai Pa membeli mobil, Pa pulang ke rumah dengan percaya diri bahwa dirinya akan memberikan Nai bukti. Akan tetapi Pa sungguh kaget, rencananya gagal total. Pa malah dikasih pesta kejutan sama Nyonya Nuan. Wajah Pa terlihat amat sangat bingung dan heran. Pa menyadari rencananya telah diketahui oleh seseorang. Sedangkan Nai terdiam. Ia melihat bahwa Pa tidak membuktikan apapun. Malam harinya, tiba-tiba pasukan Nyonya Nuan mendatangi Pa di dekat kolam renang. Nyonya Nuan sangat puas melihat kegagalan rencana Pa. Dengan penuh rasa bangga, Nyonya Nuan memamerkan kalung Sri Kanda yang ia ambil. Nyonya Nuan tidak mau Sri Kanda memeras anaknya. Nyonya Nuan mengungkapkan bahwa ia sangat tahu sekali dengan rencana Pa dan alasan Pa serta Nai menikah. Nai tidak mencintai Pa dan Nyonya Nuan akan menyuruh Nai memilih antara ibunya atau istrinya. Yang mana jelas sekali Nai akan memilih ibunya. Nyonya Nuan juga menampar Pa. Setelah itu Nade juga membuang HP Pa. Ternyata Nai ada di atas menyaksikan dan melihat kejadian itu. Nai baru sadar kalau ternyata ibunya memang jahat kepada menantunya. Akhirnya Nai cerita ke Trey, menceritakan soal semuanya yang Nai rasakan, bahwa ia menyadari sepertinya dulu Sri Kanda sudah dijahatin sama ibunya, dan alasan Nai serta Pa menikah. Sementara itu, Pa seperti frustasi, ia sangatlah stres dan harus menerima kekalahan. Dalam pikirannya, kini Pa berencana akan membuat Nai jatuh cinta kepada dirinya. Nai datang dengan membelikan handphone baru buat Pa.
dan Pa langsung mencium bibir Nai. Malam itu, saat Pa mencium Nai, Nai malah menikmatinya. Namun tak lama, Nick menangis, dan mereka malah bertengkar di hadapan Dao babysitter. Ketika itu, Nyonya Nuan membayar seseorang untuk membakar habis rumah ayah Pa. Untungnya, saat dapur ayah Pa terbakar hebat, Joy, teman Pa, mengetahuinya dan segera menolong ayah Pa. Keesokan paginya, Nyonya Nuan bilang kepada Pa sambil tersenyum puas, kalau rumah ayah Pa semalam kebakaran. Tak lama, Pa mendapatkan kabar dari Joy kalau rumah Pa kebakaran dan untungnya ayah Pa selamat. Pa langsung mengetahui siapa pelakunya. Lalu Pa membawa Nai pergi ke rumahnya untuk membayar biaya renovasi rumah ayah Pa. Kemudian Nai menyarankan bahwa ayah Pa tinggal sementara saja dulu di rumah bareng kita. Saat itu Pa mengetahui kalau Nyonya Nuan sedang ada acara penerimaan tamu VIP. Pa balas mengerjai Nyonya Nuan dengan mendatangkan pasukan musik heboh atas kedatangan ayah Pa di rumah Nai. Mereka semua berjoget-joget di hadapan Nyonya Nuan dan para tamu. Sampai-sampai membuat Nyonya Nuan sangatlah dibuat malu. Mereka mengacaukan pesta Nyonya Nuan. Nai tidak tahan melihat kelakuan Pa. Ia pun mengajak ngobrol. Akhirnya Pa bilang kalau Nyonya Nuan lah yang kemarin membakar rumah ayah Pa. Namun Nai sendiri ingin keluarga Pa dan ibunya berdamai. Nai pun mendatangi ibunya untuk berbicara. Namun Nyonya Nuan malah berakting pura-pura nangis. Nai sudah tidak percaya. Pagi itu, Nai mendengar percakapan Pa dengan ayahnya, bahwa Pa sepertinya mulai menyukai Nai, akan tetapi Pa ingin melupakannya. Sedangkan ayah Pa sendiri ternyata terkena penyakit jantung setelah kematian Sri Kanda. Setelah itu, Nai mengingatkan dirinya bahwa ia akan membantu Pa melupakan Nai. Cowok ini namanya Tom. Ia adalah teman sekaligus rekan kerja Pa. Ketika itu, Tom sedang berusaha menaklukkan hati Pa. Tom lagi berjuang PDKT biar Pa menyukai dirinya. Karena Tom sendiri mengetahui rahasia Pa dan Nai dari ayah Pa. Ketika itu, Tom dan Pa ingin mencari tahu korban tabrak lari Pa. Tetapi mereka diikuti oleh Nade dan Lita. Ray yang lagi berada di pihak Nai langsung memberitahu Nai kalau Pa lagi dibuntuti sama Nade. Nai pun langsung menelpon Pa untuk memperingatkannya. Malamnya, Tom melihat Lita yang sendirian terduduk menunggu supir. Tom mengajak Lita pulang bareng. Selama di mobil, Lita terus menginterogasi Tom dengan menanyakan kedekatan Pa dengan Tom. Tetapi Tom tahu kalau Lita lagi menjadi mata-mata Nyonya Nuan. Tom pun menegaskan ke Lita untuk tidak mengikut campuri urusan orang lain. Malam itu, Nyonya Nuan menyuruh orang untuk menyelidiki kisah masa lalu kelam Pa dan mencari bukti di kamar Pa. Dan Nyonya Nuan menemukan buku catatan curhat Pa. Di sini Nyonya Nuan akhirnya tahu kalau Tom dan Pa punya suatu rahasia kelemahan besar Pa yang mereka tutupi. Malam itu, Nade janjian dinner bareng Trey. Akan tetapi karena hubungan Nade dan Trey ini dilarang sama Nyonya Nuan, Nade pun menghiraukan panggilan telepon dari Trey yang telah menunggu dirinya. Di sisi lain, Tom dan Lita lagi minum bareng di suatu kafe. Di sini Tom curhat kalau dirinya lagi patah hati akibat Pa lebih memilih Nai. Tom pun bertanya kepada Lita, mengapa Lita tidak patah hati akibat Nai memilih Pa? Terus Lita jawab kalau dirinya tidak mencintai Nai. Kemudian Lita menyarankan Tom untuk berkencan saja dengan wanita lain. Saat Tom bertanya, dengan siapa? Lita tanpa sadar spontan menjawab dengan dirinya. Namun Lita langsung cepat-cepat mengelesnya. Saat Tom lagi mau ambil mobil, Lita tak sengaja melihat Nade yang lagi mabuk berat, mau dibawa sama pria asing. Lita pun mengikutinya dan berusaha menyelamatkan Nade. Namun, Lita terpental. Untungnya, Tom segera datang dan menyelamatkan Lita. Tom langsung mengambil alih Nade dari tangan pria itu. Pria itu menyerang Tom dengan keras. Lita yang menyukai Tom tidak terima. Ia pun langsung menghajar pria asing tersebut. Melihat Lita yang pemberani, Tom sedikit kagum. Lalu, Lita yang mengkhawatirkan Tom mengobati luka Tom di bibir. Nah, karena Nade ini lagi mabuk berat, dan kalau Nade pulang ke rumahnya ia bisa langsung dihabisi sama Nyonya Nuan,
Nade pun menginap di rumah Tom. Tom meminta Lita untuk menemani Nade. Pagi harinya, Lita mengintip Tom yang sedang menyiapkan sarapan. Lita senyum-senyum sendiri melihat pesona Tom yang lagi masak. Kemudian tiba-tiba Ayah Pa datang. Ayah Pa teriak-teriak soalnya Nai mau serius mencintai Pa sepenuh hati. Ayah Pa pengennya tuh Tom aja yang jadi menantunya dan merebut hati Pa. Tom pun hanya diam. Kemudian Ayah Pa berbicara sambil berteriak soal perjanjian pernikahan Pa dengan Nai. Hal itu didengar oleh Nade dan Lita. Mereka sungguhlah kaget. Saat Tom mendatangi kamar, Lita berbohong dengan gelagatnya yang mencurigakan. Tom tahu nih kalau Lita lagi menyembunyikan sesuatu. Kemudian Tom membawa Lita ke dapur untuk berbicara empat mata. Namun Lita berjanji akan menceritakannya nanti. Saat itu juga, Nade sangatlah ingin pulang cepat. Ia nggak sabar, ingin segera memberitahu ibunya soal rahasia itu. Mereka berdua pun pamit dari Tom dan Ayah Pa. Saat Nade sudah dijemput, Lita tidak jadi ikut. Ternyata Lita tidak mau pulang bareng Nade karena ia ingin memberitahu Nai bahwa Nade sekarang lagi OTW ke rumah buat ngasih tahu Nyonya Nuan soal perjanjian pernikahan Pa dan Nai. Ketika itu, Pa bingung, kok tumben Lita ngasih kabar ini ke Pa dan Nai. Ternyata Lita melakukan ini karena ia tidak ingin Nai dan Pa bercerai. Dan Lita menyukai Tom. Mengetahui hal itu, Pa langsung tersenyum. Setelah itu, Pa dan Nai menghadang mobil Nade. Di sini, Pa memperingatkan dan berusaha membuka mata Nade bahwa berapa kali pun Nade mengadu kepada Nyonya Nuan tetap tidak akan menganggap Nade berharga. Saat Nade telah pergi, Pa bilang kepada Nai kalau ia yakin Nade akan berpihak kepada Pa dan Nai. Saat sedang meeting, Nyonya Nuan mendapatkan telepon dari Nade yang mengabarkan kalau Nai lagi ada di rumah sakit akibat ditikam oleh komplotan jahat yang menculik Pa. Nyonya Nuan langsung nelpon Tin, anaknya korban tabrak lari, yang waktu itu pernah mengincar Nade. Mereka berdebat karena Nyonya Nuan menyuruh untuk membereskannya, tetapi bukan berarti pakai tindakan kejahatan. Apalagi sampai melukai anaknya dan menculik Pa. Tin nggak mau masuk penjara sendirian. Ia pun mengancam Nyonya Nuan untuk tidak lapor polisi. Sementara itu, Pa lagi ada di suatu gudang, dikepung sama para preman penculik. Pa pura-pura masih pingsan dan mendengar ucapan mereka kalau ternyata mereka bersekongkol dengan Nyonya Nuan. Para penculik itu ingin melecehkan Pa. Untungnya, di saat penculik itu lengah, Pa berhasil menyerang dan kabur dengan penuh ketakutan. Tibanya Pa di rumah sakit, ia hanya ingin bertemu dengan Nai. Namun Pa malah dihadang sama Nyonya Nuan. Tak lama Pa mendapatkan kabar kalau Nai kehilangan banyak darah dan ayah Pa sedang kritis. Di situasi dan kondisi inilah, Pa seperti menyesali sudah melawan Nyonya Nuan, hingga akhirnya Pa pingsan. Dalam tidurnya, Pa bermimpi bertemu dengan Sri Kanda yang menangis dan meminta Pa untuk menghentikan balas dendamnya karena Nyonya Nuan memang tidak terkalahkan. Setelah Pa sadar, Tom memberitahu kalau Nai dan ayah Pa berhasil diselamatkan. Pa sungguhlah merasa bersyukur. Pa ditemani oleh Tom untuk menjaga Nai. Kemudian akhirnya Nai sadar juga. Pa bilang kalau sepertinya ia sudah menyerah. Pa nggak mau lagi kehilangan orang-orang yang Pa cintai. Pa ingin bercerai saja dan menyudahi ini semua. Namun, Nai tidak mau. Nai meminta Pa untuk bersabar sebentar lagi. Setelah itu, Pa berbicara dengan Nyonya Nuan. Pa ingin tahu kenapa Nyonya Nuan membunuh kakak Pa. Lalu Nyonya Nuan bilang bahwa ia tidak berniat membunuh Sri Kanda. Nyonya Nuan hanya ingin membuat Sri Kanda menderita dan akhirnya menceraikan anaknya. Karena Nyonya Nuan hanya ingin menantu kaya, tidak peduli apakah anaknya bahagia atau tidak. Yang penting anaknya punya jaminan hidup. Melihat kelicikan dan egoisnya Nyonya Nuan, dari pembicaraan inilah tekad Pa bulat bahwa ia tidak akan cerai dengan Nai. Setelah itu, ayah Pa menjenguk Nai. Di sini ayah Pa tiba-tiba memanggil Nai dengan panggilan menantu ayah. Nai kaget mengetahui bahwa dirinya sudah diterima oleh ayah Pa. Ayah Pa pun ingin mengadakan pesta pernikahan untuk Nai dan Pa.
Nai sendiri juga berniat akan melamar dan menikahi Pa secara resmi. Namun Nai yakin bahwa ia bisa menaklukkan ibunya. Pagi itu semuanya lagi berkumpul di rumah Pa, sambil pesta makan-makan ngegrill bareng dan bersenang-senang. Nyonya Nuan datang dan mengintip keceriaan anak-anaknya. Ketika itu, Pa melihat Nyonya Nuan datang. Namun, karena Nyonya Nuan ini lagi tergesa-gesa, Nyonya Nuan malah menabrak Pa yang akhirnya semuanya jadi tahu kalau Nyonya Nuan datang. Ayah Pa kesal dengan kedatangan Nyonya Nuan yang ingin merecoki kebahagiaan mereka. Kemudian di sini Nyonya Nuan mengaku bahwa ialah dalang di balik penculikan Pa kemarin. Ayah Pa pun langsung menjauhkan anaknya dari nenek sihir. Mereka semua sungguh kaget dengan kejahatan yang dilakukan oleh Nyonya Nuan. Kini, Nyonya Nuan sudah tidak punya siapa-siapa lagi di hidupnya. Malamnya, saat Nyonya Nuan balik ke rumah, Nyonya Nuan disekap dan diculik oleh tim si preman yang ingin memeras harta Nyonya Nuan. Nyonya Nuan dibawa ke gudang. Kemudian pembantu nelpon Pa buat ngasih kabar kalau Nyonya Nuan diculik. Pa dan Nai langsung OTW ke gudang. Namun, dalam misi penyelamatan itu, Nyonya Nuan tertembak oleh si preman. Pa langsung membawa Nyonya Nuan ke rumah sakit. Sementara Nai bertugas untuk menghabisi musuh. Selama berhari-hari, Nyonya Nuan pingsan. Nyonya Nuan merasa kini ia sudah sebatang kara. Anak-anaknya sudah tidak di sisinya lagi. Namun saat pulang, Nyonya Nuan ternyata mendapatkan surprise dari semuanya. Nade dan Nai langsung memeluk ibunya. Setelah itu, Nai mengirimkan foto Lita yang sedang menggendong Nick. Nai mengirimkannya kepada Tom dan menyuruhnya untuk cepat datang. Saat Tom datang, pas banget ia langsung berpapasan dengan Lita dan ayahnya. Di sini Tom akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Lita dan menembaknya untuk mau menjadi kekasih Tom. Lita menjawabnya dengan ciuman. Ketika itu, akhirnya Nyonya Nuan jujur dan mengembalikan kalung milik Sri Kanda yang dulu pernah ia ambil, dan juga meminta maaf kepada Nai. 6 tahun kemudian, Nick sudah besar dan Nyonya Nuan sudah tobat. Sedangkan Pa lagi hamil 3 bulan. Drama Devil in Law tamat. Terima kasih teman-teman Trend Drama yang telah menontonnya. Sampai jumpa di drama selanjutnya ya.